Salam kawan pustaka. Kembali lagi bersama saya Irsan di video kali ini, dan kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang ada di tangan saya berjudul Apresiasi Seni Rupa. Dan nanti setelah saya mereview secara singkat buku ini, saya juga akan berbincang dengan Kasman yang juga merupakan seorang yang senang dengan melukis, suka dengan seni rupa. Ya, berbicara tentang seni rupa di sini juga dijelaskan bahwa seni rupa ini sudah ada sejak dari prasejarah hingga saat ini. Bagaimana misalnya orang zaman dahulu kala melukis di gua untuk sebagai simbol atau bagian dari komunikasi mereka dalam menyampaikan pesan. Buku ini mengajak kita bagaimana kita menumbuhkan apresiasi seni rupa. Tentu ketika kita ingin menumbuhkan budaya apresiasi seperti itu, maka penting untuk membaca dan memahami seni rupa itu. Dan buku ini sudah menyediakan atau mengantarkan kita tentang bagaimana yang dimaksud dengan seni, keindahan, dan juga seni rupa. Nah, mulai dari beberapa teori tentang seni yang dijelaskan tentang teori mimesis, ya, katarsis, instrumental, hingga teori-teori abad ke-20 menyangkut tentang seni. Nah, juga berbicara tentang keindahan, Sunarto dan Suherman membahas hal itu, menyuguhkan perspektif dari masing-masing filosof atau pemikir seperti Plato, Aristoteles, Plotinus, Agustinus, Thomas Aquinas, dan misalnya David Hume. Hingga kita kenal yang namanya sastrawan di Rusia, Leo Tolstoy. Semua itu disuguhkan oleh Sunarto dan Suherman tentang bagaimana pandangan mereka mengenai keindahan. Di bagian ketiga di buku ini juga dijelaskan tentang unsur-unsur seni rupa dan prinsip estetik. Jadi mulai dari titik, garis, bentuk, bidang, dan tekstur, ya banyak yang dijelaskan secara detail di dalam buku ini. Termasuk buku ini menyampaikan beberapa profil perupa atau seniman yang bergiat di seni rupa, dan apa saja karyanya, ya. Misalnya di sini ditampilkan Leonardo da Vinci, ya. Ada juga yang kita tahu di Indonesia ada namanya Basuki Abdullah, Affandi Kusuma, Ahmad Sadali, hingga Nasirun. Termasuk di buku ini juga diterangkan tentang sejarah dan juga aliran seni rupa di Barat. Saya sekarang ada di rumah Kasman dan saya datang melihat langsung proses dari dia melukis, dan mungkin ini juga bagian dari apresiasi atas karya yang dia lukiskan. Nah, hari ini atau sekarang dia lagi melukis tentang Titanic, ya. Titanic. Nah, itu langsung saja kita akan berbincang dengan Kasman, karena Kasman ini yang menarik juga. Dalam melukis dia menggunakan ampas kopi sebagai bahan cat, dan kita tahu biasanya orang ketika melukis umumnya menggunakan cat yang
yang kita bisa beli. Nah ini dia memanfaatkan ampas kopi, dan bagaimana hasilnya ya sudah banyak karya-karya yang dia sudah hasilkan. Baiknya kita tanyakan langsung, gimana kabar hari ini? Ya, hari ini lumayan capek tapi mau waktu sore dimanfaatkan buat Ya, jadi kemarin kita sudah menyaksikan bersama juga video saya dengan Kasman di kebunnya, di kebun pohon jambu, dan tadi dia ada kebun, dan waktu seperti ini menjelang sore dia kembali ke rumah dan meluangkan waktu melukis. Nah, saya melihat di Instagram Kasman sudah banyak karya-karyanya, video-videonya. Nah, ini melukis didasari atas hobi atau memang hanya untuk semacam meluangkan waktu saja, atau bagaimana Kasman? oh iya. Ya sebenarnya kalau dibilang ya hobi, ya benar hobi Ya. ya hobi. Apakah Kasman memang sejak dulu sudah suka menggambar dan melukis? Sejak kapan? Kalau dibilang melukis, belajar ya sejak SD. Saya sudah belajar hobi melukis, coret-coret. Tapi saya masih waktu itu dari SD sampai SMA saya masih menggunakan warnanya. Iya, cat air, cat minyak. Kalau untuk yang menggunakan ampas kopi ini sejak kapan? Ya, Dan bagaimana tiba-tiba menggunakan ampas kopi? Kan biasanya orang menggunakan cat. ya. Idenya itu semenjak saya merantau. Dan sebenarnya saya juga suka minum kopi. Mungkin dari situ juga ya. Basic kalau dibilang basic saya memang dari seni rupa. Ya. Atau 2009 itu saya bebas tes dari salah satu universitas di Makassar, seni rupa. Cuman karena ada masalah jadi tidaklah berarti waktu lulus SMA memang niatnya sudah mau ambil bukan arsitek, seni rupa ya. Cuman mungkin bukan jodoh. Berarti sejak sekolah bakat menggambarnya sudah kelihatan ya. Sebenarnya kalau dibilang bakat ya memang bakat dari kecil, dari SMP. Waktu SMP itu saya sering dapat di juara atau ikut lomba. Kalau juara waktu sekolah sih bilang juara enggak juga, cuman waktu sekolah itu pernah sekolah saya mengadain satu pameran seni rupa. SMP itu? Ya, SMP. Ya, di satu ya hampir 70% di ruangan itu ya semuanya lukisan saya. Cuman teman yang minta gambarin, ya gambarin terus dipamerkan. Jadi mayoritas di dalam ruangan itu hasil karya saya. Bagian dari penilaian. Oh, berarti tugas dari sekolah yang harusnya dikerjakan per individu, tapi Kasman yang selesaikan. Karena mungkin suka melukis itu tidak berat bagi Kasmannya untuk kalau bisa diingat kembali ke belakang waktu SMP itu kadang di rumah ini teman-teman dari SMP itu nginap di sini sampai selesai lukisannya, sampai selesai baru pulang. Bantu teman ya, dan
memang karena hobi jadi Iya. dan juga bakat, jadi Kalau itu tidak pas moodnya pengen menggambar ya, Iya. berapapun lukisan bisa selesai. Nah, oke. Nah, kembali tadi kalau awal mula ini yang ampas kopi, bagaimana tiba-tiba digunakan sebagai cat? Ya, kalau ampas kopi 2017 ya. Ya 2016 semenjak saya merantau ke Jakarta, pengen apa? Ya mulanya itu saya minum kopi, terus tiba-tiba apa terjatuh kopinya terjatuh di lantai, dan lantainya itu warna putih, dan saya mencoba menggores dengan kaki. Ya, oh dari situ muncul ya. Dari situ. Tapi awalnya sih waktu awal buat mau apa pengen ngelukis wajah itu sebenarnya lukisan saya itu hancur bang. Hampir 5 tahun lebih saya menggunakan media cat. Itu waktu saya kuliah di Universitas Makassar. Ya, itu hampir setiap kegiatan di fakultas saya di BEM kan dibilang saya yang paling jago atau yang paling pintar. Ya, sering diminta. Ya, tapi saya awalnya sebenarnya saya cuman inisiatif. Ya, dulu tuh kebanyakan kita setiap ada kegiatan print. Print spanduk. Ya. Kenapa kita nggak bisa Ya. memanfaatkan kader-kader yang bisa menggambar, terus bisa mereka tuangkan di atas spanduk melukis setiap ada kegiatan kayak gini. Tapi kalau saya bisa dilihat ya masih kurang. Sebenarnya banyak yang bisa melukis, cuman kurang inisiatif dari mereka. Ya, Kasman lah yang memulai hal itu ya. Ya, mungkin sejak setelah saya wisuda saya masih buat spanduk kegiatan. Nah, itu hampir 5 tahun lebih. Setiap kegiatan saya selalu kadang sembari kuliah, kadang itu saya nggak tidur mulai dari pagi sampai paginya lagi. Ya, itu karena hobi, keinginan sendiri ya. Kadang saya tidur di atas, kalau spanduknya itu spanduk kegiatan itu besarnya 5 kali 5 meter. Kadang saya tidur di atas spanduk sampai pagi lagi. Terus bagaimana respon teman-teman ketika membuat spanduk acara dengan cara melukis? Kan biasanya ada yang berpikir praktis, langsung saja cetak spanduk. Apa banyak yang mengapresiasi juga? Sebenarnya sih banyak yang mengapresiasi. Mungkin kalau dibilang sekarang ya, kalau kegiatan-kegiatan ya ya langsung print. Kalau sekarang beda sama mahasiswa-mahasiswa terdahulu. Oke. Nah, kalau di ampas kopi sendiri ini saya mulai itu 2017. Saya menggunakan media ampas kopi yang sebelumnya benar-benar dari ampas kopi. Belum dari 2017 itu pertama saya menggambar itu wajah dari teman saya yang teman ngobrol saya juga sering ngopi. Saya mencoba melukis dari ampas kopi, itu benar-benar beda banget, tidak sesuai apa yang saya inginkan dari ampas kopi, dari hasil lukisan itu. Beda 100%. Cuman berangkat dari situ, kalau ada waktu senggang sore atau malam, selalu belajar. Kurangnya ini apa kayak gini. Berarti sudah 3 tahun ya? Ya, 3 tahun melukis dengan menggunakan ampas kopi. Dan saya lihat juga di Instagram, di beberapa karya Kasman ada yang sempat di endorse dan
beberapa karya Kasman ada yang saya lihat sempat di repost oleh artis dan juga pernah dimasukkan sebagai pameran ya dengan filosofi kopi itu. Itu bagaimana ceritanya? Itu ceritanya 2018 di Jakarta itu waktu 2018. Kalau yang filosofi kopi itu saya buatnya di sini di rumah. Waktu itu kontrak pertama saya di kapal, pulang liburan 2 bulan. Nah saya melukis. Itu lomba dari filosofi kopi. Waktu itu 2018 kan boomingnya filmnya filosofi kopi. Betul. Nah dari situ ya mungkin dari filmnya filosofi kopi juga ini saya mulai mengenal tentang kopi. Sebenarnya sebenarnya bukan penikmat benar kopi, tapi saya cuma suka ngopi. Ya, mulai juga mau mengetahui tentang kopi yang kebetulan yang mereka sebetulnya juga berpenghasilan kopi. Nah 2018 itu saya ikut sayembara, sebenarnya cuma iseng-iseng, tapi saya lihat yang ikut lomba itu semuanya antusias, tapi semuanya karya yang ikut sayembara itu menggunakan media komputer, desain langsung Photoshop kayak itu. Kalau mungkin hanya saya yang menggunakan media ampas kopi. Kenapa saya menggunakan media ampas kopi? Karena kita kembali berangkat dari filosofi kopi. Nah, medianya semua itu saya gunakan adalah ampas kopi, dan kertasnya kertas yang warna coklat saya gunakan waktu itu. Tapi hasilnya itu di scan atau di videokan? Waktu itu saya belum nggak ada videonya, tapi saya cuma fotonya, terus saya kirim ke emailnya filosofi kopi. Setelah beberapa hari muncul pengumuman. Nah dari situ lukisan saya masuk nih 100 besar. Nah setelah itu masuk ke 50 lagi. Nah yang jadi jurinya sendiri itu pemainnya filosofi kopi, Chico Jericho, Rio Dewanto, sama sutradara dari film filosofi kopi itu sendiri. Dan itu masuk sampai nominasi. Ya, 10 besar. Setelah 10 besar itu saya ragu sama lukisan saya, soalnya penilaian itu dilihat dari jumlah yang like di postingan di Instagram. Nah, kalau bisa dilihat saya cuman saya sendiri yang follower saya kurang, mungkin sekitar 500. Nah, tapi saya tetap optimis. Tapi setelah seminggu ke depan pengumuman lagi, ya ternyata saya masuk 5 besar. Nah dari 5 besar itu yang masuk ya dari 10 besar aja, lukisannya semuanya gambarnya itu dipajang di kedai filosofi kopi di Jakarta, di Blok M Jakarta. Terus itu yang ceritanya Wiro Sableng repost bagaimana itu? Itu juga ikut lomba atau? Ya, kalau yang Wiro Sableng sayembara juga. Kebetulan Wiro Sableng akan launching film perdananya Wiro Sableng. Nah, dari Wiro Sableng itu buat sayembara juga. Cuman saya iseng, cuman saya nggak ikut dari lomba itu. Saya nggak ikut. Tapi setelah saya post video pembuatan lukisan ampas kopi yang wajahnya itu adalah Vino J. Bastian, yang salah satu pemeran Wiro Sableng, itu di repost sama Vino J. Bastian.
berarti Vino Bastian Ya. suka dan Ya. ya apresiasi. Jadi saya nanti di sama Nino. Dan setelah itu followers saya bertambah dari sekitar cuman 500-400 bertambah jadi 2000 itu. Ini kan saya tahu Kasman berlayar juga, berarti aktivitas melukis ini dilakukan juga di kapal ya. Ya, kalau di kapal sebenarnya ya setiap saya berangkat ke kapal itu pasti saya bawa Iya. alat lukis saya. Yes. Cuman waktunya di kapal itu buat ngelukis itu apa ya? Ya benar-benar waktunya istirahat kami. Istirahat, Ya, ya, istirahat. Kalau ada waktu istirahat, waktunya istirahat panjang saya gunakan. Iya. Ya 2018 hampir setahun itu saya nggak pernah melukis pakai ampas kopi. Saya cuman waktu di kapal itu saya pakai pensil. Nah 2019 saya mencoba lagi melukis pakai ampas kopi. 2020. Nah 2020 kalau terakhir ini yang saya buat itu lukisan itu Banyak ya karena masa pandemi ya, rehat ya. di masa pandemi gitu ya sekitar 2 bulan itu saya istirahat total di dalam kamar. Itu masa karantina. Nah kebetulan waktu saya berangkat saya bawa buku gambar yang isinya sekitar 10. Nah, dari 10 kertas buku gambar itu yang ukuran 4A3 itu bisa menghasilkan 20 lukisan. Timbal balik ya. Ya, timbal balik. Nah, banyak sampai waktu yang saya buat itu di masa pandemik di laut. Bayangin dari Amerika ke Italia itu 1 bulan perjalanan, nggak ada kegiatan, itu benar-benar hampir stres. Nah, kebetulan saya bawa kertas ya, saya coba menghilangkan rasa stres itu dengan kembali melukis. Selama masa Ya, nah waktu itu benar-benar saya kekurangan bahan, nggak ada lem, nggak ada apa-apa, cuman yang saya gunakan itu benar-benar ampas kopi, dan ampas kopinya itu kasar banget, soalnya kopinya kita di sini sama di sana beda. Nah, waktu itu saya lukis Grand Fadli waktu Grand Fadli wafat, waktu siapa? Didik Kempot. Berarti momen yang Ya. Kasman ya. Jadi setiap ada yang membicarakan sosok itu Kasman Ya. melukis lagi. Setiap Seperti ada. kemarin Jerin Ya. yang dilukis juga. Ya, apa? Seperti siapa kasusnya novel Baswedan. Itu waktu gue lukis itu 2000, waktu pas munculnya kasusnya novel Baswedan. Ya, berarti Kasman juga melukis merespon informasi yang aktual ya. Oke, demikian silakan lanjut melukisnya, dan itu tadi perbincangan saya dengan Kasman tentang melukis. Ini bagian dari apresiasi seni rupa. Masih sangat jarang yang menggunakan media dari ampas kopi, dan saya kira Kasman dengan banyaknya rutinitas di kapal, pulang di kampung bertani, dia tetap meluangkan waktunya melukis, karena memang sudah dari sejak kecil dia senang dan punya bakat melukis. Terima kasih atas kesempatan Kasman dan teman-teman. Mari kita apresiasi seni rupa, selalu menghargai karya seni yang ada di lingkungan kita, dan tentu aktivitas seni rupa ya ada pada diri kita semua. Tinggal bagaimana kita memahami dan menghargai hal itu. Demikian dari saya, salam kawan pustaka.